Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama yang dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, sebuah kampung di daerah Damaskus ya. Kalau sekarang kita bisa kenal Damaskus ini seperti kota Suriah ya. Dan beliau belajar dari masa kecilnya, dididik langsung oleh ayah beliau ya. Yang mana Imam Nawawi tumbuh dari seorang orang tua yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayahnya memasukkan beliau di tempat-tempat belajar, tempat-tempat baca dan tulis ya, yang disebut dahulunya sebagai katatib ya. Ini tempat belajar biasa orang-orang dulu, kalau orang tuanya ingin mendidik anaknya menjadi seorang alim ulama, dia akan masukkan ke sekolah-sekolah ya. Tempat-tempat belajar membaca, di mana mereka akan menulis, mereka akan membaca, mereka akan menghafal Al-Quran ya. Sampai Imam Nawawi beranjak menjadi seorang yang baligh ya. Yang baligh ya. Inilah ya bagaimana ternyata cikal bakal seorang memiliki anak yang saleh ya. Orang yang memiliki ingin anaknya menjadi orang yang mengerti agama, itu harus ya ada andil besar orang tua di dalam. Karena orang tua lah sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tadi ya. Apakah seorang anak tadi ini akan menjadi seorang yang faqih ya, seorang yang faham di dalam agama, ya, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bahkan seorang yang hafidz ya, orang yang menghafal Al-Quran. Itu orang tua, ayah dan ibu menjadi faktor utama dan menjadi faktor terbesar anak itu menjadi seorang yang bermanfaat ya untuk agama dan untuk sekitarnya. Kalau kita baca ya bagaimana seorang ayah dari Imam Nawawi memasukkan anaknya di dalam belajar, memasukkan anaknya ke tempat-tempat sekolah ya, agar Imam Nawawi menjadi seorang yang paham agama. Demikian juga kita ya, jikalau kita menginginkan anak kita, kalau kita menginginkan keturunan kita orang yang bertakwa ya, orang yang paham agama, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, orang yang menjadi orang yang menghafal Al-Quran sehingga menjadi kebanggaan kita ya, maka persiapkanlah dirimu untuk menempa anakmu supaya anakmu menjadi seorang yang banggakan. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki kepedulian terhadap anak kita ya, kita acuh tak acuh ya tentang perkembangan dia, berapa hari dia menghafal, apa yang dia baca ya, apa yang dia ucapkan ya, tidak ada pedulinya sedikit pun kita dalam perkembangan anak ya, maka kelak ya apa yang kita dapat, maka itulah yang akan hasilkan nanti yang kita akan rasakan ya. Anakmu tidak tahu bagaimana membaca Al-Quran, anakmu minder menjadi seorang imam ya, anakmu tidak mengerti tentang akhlak, anakmu nggak mengerti tentang adab ya. Ini ada pengaruh penting terhadap bagaimana orang tua mendidik seorang. Kita bisa melihat di umur mudanya ya, seorang Imam Nawawi ya telah diasuh oleh seorang ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan ke dalam tempat-tempat belajar, tempat-tempat menulis, tempat-tempat menghafal Al-Quran. Maka saya sekali lagi bilang ya, bagaimana kondisi kalau kita melihat fenomena orang tua zaman sekarang ya. Mereka lebih terfokus pada hak anak dari segi dunia ya. Apa yang dimaukan anak ya, apa yang dimintakan anak, dia akan kasih ya. Anak meminta gadget ya,
minta HP ya, kita kasih. Agar tadi itu diam, tenang ya, dia akan kasih ya. Tapi dalam pendidikan din, agama dan akhlak ya, kebanyakan orang tua kita ya kurang dalam permasalahan. Maka kita akan lihat bagaimana generasi muda sekarang ya sangat jauh ya. Oleh karena ini saya katakan, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Imam Nawawi ya meraih ya gelar sebagai Imam An-Nawawi ya Muhyiddin, meskipun ini gelar tidak beliau sukai ya, orang yang menghidupkan agama ya, beliau sangat tidak suka ya kalau beliau digelar dengan Muhyiddin. Tapi yang pantas ya, ilmunya luar biasa ya. Apa yang beliau tulis ya, karya-karya beliau sampai sekarang ya, sampai detik ini juga para ulama jadikan rujukan ya, menjadikan referensi terhadap tulisan-tulisan mereka. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Berkata Imam Nawawi ya, Imam Nawawi telah menyebutkan di dalam kitabnya ini ya, Imam Nawawi telah menyebutkan satu fasal dalam kitab ini luar biasa. Jika Anda ingin ya anakmu juga disebut seperti Imam Nawawi, kita disebut nama anak kita di dalam sebuah kitab ya, dan ini akan terus disebut terus sampai yaumil kiamat. Hanya luar biasa sekali ya. Sampai-sampai beliau rela ya memaksakan dirinya ya, kesenangan beliau di waktu kecil dalam bermain bersama-sama anak-anak beliau tinggalkan. Nggak mau beliau main-main. Ya. Kalau kita mungkin ada yang kita banggakan. Dahulu kalian kecilnya main apa? Kecilnya saya main ini, main ini. Saya sudah merasakan permainan ini. Tapi kalau mungkin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau ditanya Imam Nawawi kecilnya mainnya apa? Kan gitu. Ini beliau akan menjawab gitu ya. Dan apa dulu ya? Kenapa? Waktu beliau dari kecil sampai beliau wafat ya, beliau memang habiskan untuk mempelajari ilmu agama ad-din ya. Mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Qur'an ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.